Halo semua, selamat datang di POV. Panel obrolan visual. Hari ini kita bakal ngebedah scene dari film Netflix yang sebenarnya nggak recent sih, udah agak dari beberapa bulan Cuma lalu. seru ya? Tapi seru banget, jadi kita mau bahas. Film apa itu? Itu adalah film Damsel. Oke, jadi yang udah nonton Damsel ataupun yang belum nonton, kita mungkin bahas sedikit sinopsisnya kali ya. Sedikit. Jadi Damsel itu bicara tentang ada princess. Iya. Ini dengan medieval setting, ada naga, fantasi lah. Diperankan oleh Millie Bobby Brown. Iya, si Millie yang Si Millie ini. kalau kalian tahu dia main di Stranger Things. Tuh. Sama dia main di apa judulnya? Apa? Banyak. Enola Holmes. Oh iya, Dia main bener. Enola Holmes. Nah, di sini dia berperan sebagai putri yang dinikahkan dengan Prince Charming gitu lah ya. Iya. Nah, tapi ternyata itu semua bohong. Ujung-ujungnya si Millie ini dijadikan persembahan untuk seekor naga Iya. yang bisa ngomong. Iya. Iya bener. Yang bisa ngomong dan suaranya bener-bener kayak orang British voice Iya. gitu kayak. Betul. I'm a great dragon. Pokoknya dia di sini kasihan ya. Gak tau kenapa si Millie tuh kalau dapet film gitu ya, dia selalu malang gitu. Tapi Selalu malang. di endingnya dia akan menjadi langsung. Iya benar. Ini tuh sebenarnya tentang woman empowerment gitu sih guys. Jadi Betul. kayak ujung-ujungnya judulnya Damsel. Jadi ini trope-nya adalah trope damsel in distress, sampai dibilangin kayak ini putri ini butuh bantuan gitu. Tapi ujung-ujungnya di sini Millie bakal fight for herself dan dia tidak butuh prince, tidak butuh siapapun untuk menyelamatkan Iya. dirinya dari situasi Dia hanya itu. butuh diri dia sendiri dan Iya. dukungan keluarganya tapi Ada iya benar ada Iya kan? dukungan keluarganya benar. Kita bahasin pertama yang kita suka. ya. Scene Oke. apa itu? Itu adalah scene di mana dia pertama kali harus jalan ke bukit sama si prince-nya untuk melakukan seremoni yang katanya ini udah traditional seremoni sebelum kita nikah harus melakukan ini. Ritual lah gitu. Ritual lah. Ini adalah plot point one di mana ujung-ujungnya begitu dia nyampe ke atas tuh, dia ternyata dilempar. Tapi Ke sebelum dia lubang. dilempar, itu dia ditungguin sama orang-orang gitu. Iya, Orang-orang kerajaannya ya kayaknya deh. iya. Semua pada pakai topeng. Bener, Terus bener. bingungnya kenapa sih Elodie tuh nggak curiga ya? Maksudnya pas datang ngelihat gitu. Kok lu pada topengan nih gitu kan? Harusnya kan kayak udah mulai curiga, tapi di situ actingnya Elodie dia belum curiga mukanya, ekspresinya belum curiga, masih yang kayak masih ngeliat kanan kiri, kayak membaca Kayak cuma situasi. nggak dulu. nyaman aja Iya, gitu cuma kayak. kayak nggak nyaman. Ini tradisinya kayak gini nih gitu. Padahal tuh baju ibunya itu kayak serem gitu loh. Iya, kayak cult. cuy. Iya bener-bener. This is a Iya cult. sumpah iya bener-bener. Itu terus merah warnanya. Merah, iya. Menyala. Kalau dari segi teknisnya tuh kayak kalau diperhatiin, begitu mereka awal naik ke bukit itu kan si Prince Henry-nya megang tangan Elodie kan. Oh iya benar. Terus mereka jalan, itu tuh sebenarnya ada musik kayak gitu. Musik kayak medieval yang mungkin maksudnya mau calming kali ya. Oh. Tapi terus pas mereka sampai ke atasnya, terus ngelihat orang-orang pakai topeng, itu musiknya berhenti. Terus kayak mulai diliatin Elodie-nya kayak kok gini gitu. Dia ngeliat si Prince-nya cuma kayak ayo gitu. Jadi si Elodie-nya percaya lagi gitu. Oh iya. Kayak iya. udah bikin penonton gak nyaman sebenarnya. Cuma mungkin si Elodie-nya cuma ya bingung sih. Ya kita kalau di posisi dia juga. Iya kayak gitu Iya, kan. iya. Tapi di satu sisi cowok gue ganteng lagi gitu. Kayaknya gue harus tetap bertahan deh karena cowok gue ganteng gitu. Dan di sini nih beneran ngasih exposition semuanya tahu kayak karena si Queen-nya tuh ngasih tahu kita tuh ada tradisi, kita harus ngelakuin ini semua. Oh iya benar. Terus di barat juga kan, terus kayak disatuin tangan mereka, terus dibilang she is now of royal blood gitu, kayak lu sekarang udah bagian dari kita. Kayak hebat banget ya nipunya gitu. Iya. Dan ternyata tuh dari mereka menyatukan tangan mereka yang udah disayat gitu, ternyata ada jawabannya ya di Ada akhir, jawabannya di di klimaks akhir, nanti. iya. Ntar ya kita bahas selanjutnya Kita abis bahas ini. selanjutnya. Nah cuma di sini tuh yang gue suka lagi adalah di sini beneran diliatin kayak si Elodie dari seseorang yang tinggi high status tiba-tiba dia dijatuhkan. Literally dia dijatuhin dilempar gitu kan. Iya. Oke, next scene yang kita suka adalah scene
midpoint sebenarnya. Midpoint. Ini adalah scene dimana the whole story kind of change gitu karena dia udah punya si main karakter udah punya tujuan baru. Ini adalah scene dimana si Elodie udah berhasil keluar. Aduh iya. Udah keluar udah pagi. Udah di luar. Iya, dia udah di keluar goa gitu. Keluar goa. Terus tiba-tiba ada stepmother-nya datang pakai kuda. Terus si Elodie, ya mereka ngobrol, terus si stepmother-nya bilang, itu adik kamu dibawa. Iya, adanya diculik juga Adiknya, guys. iya, ditarik juga buat jadi sacrifice buat naga itu. Nah akhirnya Elodie yang tadinya, anjir dia dari awal film sampai Dia berjuang sendiri. Dia berjuang sendiri, lari dari naga itu gitu. Dan sekarang dia kayak decide untuk, oke, gue balik lagi, gue kejar deh tuh naga buat nyelamatin adik gue gitu. Jadi gantian sekarang si Elodie jadi hunternya gitu. Nah di sini nih tuh gue suka banget karena di sini karakter art mereka tuh udah at the peak of it gitu loh. Setuju. Ya kan, jadi kayak si Elodie-nya udah jadi pemburu sekarang. Terus itu kan sebenarnya di intercut scene-nya sama si Queen, Prince Harry sama adiknya tuh si Floria ada di atas itu dan mereka si Floria mau dibuang kan ke lubang itu. Dan itu di situ si Queen bilang ke Prince Harry, "Udah lu buang tuh orang," gitu. Iya, Tapi bener-bener. Prince Harry-nya nggak mau. Nggak mau. Udah gue udah nggak mau kata dia. Iya, karena dia udah gumoh kali karena ternyata korbannya banyak banget kan. Korbannya Ternyata banyak pas di banget, goa ternyata, itu ada iya. satu tempat yang dimana tuh banyak tulisan nama-nama princess yang jadi korban dari keluarga mereka, dari keluarga kerajaan mereka. Dan ternyata tuh udah dilakukan udah berpuluh-puluh tahun ya, apa Ratusan katanya. tahun gitu. Jadi kayak si prince kayak gue udah nggak mau cuy. aku udah nggak mau moms gitu kan. Was. Tidak ibu. Tidak ibu, aku sudah tidak mau gitu. Gitu. Dan si Queen jadi kelihatan banget dia yang jahat, dia kayak ya udah kalau lo nggak mau dia baret sendiri, tet gitu ke Floria. Itu kayak bener-bener ngeluarin sisi aslinya. Kan tadinya mah si queer-nya masih jaim-jaim gitu kan di awal. Masih pas kayak... di sini tuh dia udah yang kayak udahlah gue jahat dong, gue keluarin aja sekalian lah diri gue ini. Bener. Tadi dirimu mengatakan intercut. Oh, intercut itu maksudnya tuh seperti apa kalau boleh tahu? Jadi kalau intercut itu biasanya kayak seorang main karakternya kalau di sini kan mengejar sesuatu, dia ngejar mau nyelamatin kan. Tapi di intercut dengan kejadian yang lagi dia kejar itu sebenarnya juga dalam urgency gitu. Jadi bikin kayak, aduh cepet nih, bentar lagi dia dijatuhin, cepet lo harus kejar, ada gitu-gitunya gitu. Iya. Sebenarnya mah ya pasti kalau syutingnya kan kepisah kan, di editingnya doang tuh di intercut. Berarti ini adalah tugas editor buat, bener nggak? Iya bener sih, kan? tapi pasti direkturnya juga udah Oh iya benar-benar. Gitu. Berarti tuh emang semua tuh harus berkorelasi. Iya. Direktur tuh mantap. Alright, sekarang kita mau bahas scene klimaks. Ini adalah scene dimana si Elodie akhirnya final fight sama dragonnya Berdua. Wah, dan ini scene panjang banget. Parah. Dan cukup intens ya. Dan cukup intens, iya. Karena ini scene sebenarnya kayak dimulai dari begitu akhirnya si adiknya ngumpet, terus Elodie-nya manggil, "Woi dragon," gitu. Dragonnya nengok. Itu panjang banget cuy. Iya, awalnya kan si Elodie nggak langsung lawan kan. Dia awalnya tuh ngomong dulu kayak, gue tuh victim juga sama kayak lu, ini semua tuh bohong gitu. Nego dulu lah sebelum memakai kekerasan gitu. Mencoba musyawarah dengan dragon tapi ya. Dengan dragon. Terus dragonnya nggak percaya, sama dragonnya blar si Elodie dibakar. Dia jatuh nyebur. Terus si Elodie-nya bangkit lagi, keluar lagi. Itu pas dia kebakar tuh ngilu banget semua. Dan itu tuh gak tau kenapa actingnya si Millie bagus banget. Kayak... Dia ekspresi dia tuh bagus banget. Iya. Dia emang born to be menjadi aktris. Iya bener. Parah. Nah terus abis itu inget gak pas si Elodie-nya keluar sama si dragonnya, dia kayak dicengkram gitu, ditusuk. Iya. Sakit banget. Terus abis itu ada part yang kalau nggak salah di situ juga si Elodie nusuk mata naganya. Iya kan. Langsung gitu. Favorit aku pas si Elodie tuh kayak nge-slide sampai ke bawahnya naga. Jadi tuh kan mereka tuh udah mau kayak gini gitu kan, sama-sama kayak udah mau hantam-hantaman. Tapi pas udah deket, si Millie kayak nge-slide ke bawah, terus dia nusuk si naganya dari bawah. Pas di jantungnya tuh langsung kayak, gila. Kayak satisfying banget. Iya, akhirnya gue bisa. Iya, akhirnya Elodie setelah perjalananmu yang panjang ini gitu. Dan perjalanan orang-orang lain selama 100 tahun gak ada yang bisa kayak gitu ya. Sumpah iya. Jadi kayak dia tuh ibaratnya jadi
apa ya, penyelamat bagi korban-korban secara tidak langsung gitu. Maksudnya Benar. apa ya, membayar dendam mereka gitu kan. Nah, tapi yang gue suka di scene klimaks ini tuh bukan hero defeating the villain gitu. Ini tuh kayak hero gaining new allies karena setelah si naganya akhirnya kalah. Nah, yang pas kalah itu juga kan ada tuh scene si Milinya udah jalan, udah tertatih-tatih, si naganya juga udah tertatih-tatih. Udah sama gitu kayak tertatih-tatih jalannya. Udah gitu si Milinya ngelihat angin tuh. Set, gitu, angin di pilar yang ngebalikin gitu. Nah, akhirnya si Mili berdiri depan situ, si naganya fire-nya dia, terus ternyata apinya mantul ke naganya. Nah, akhirnya si naganya mati gara-gara itu sendiri gitu, api dia sendiri. Nah, itu kayak keren banget menurut gue karena dari tadi tuh pacingnya cepet kan. Dari awal sampai poin itu pacingnya cepet banget. Begitu mereka jalan tertatih-tatih itu, kayak itu slow banget, lagunya juga berubah. Lagunya berubah. Jadi dibikin pacing lambat lagi. Dan ini kayak ngegambarin si Milinya tuh udah gimana ya, udah kayak nggak tahu lagi gue bisa ngedefeat naga ini apa enggak gitu. Dan si naga juga udah ngomong ke Mili, accept your fate katanya. As I have mine. Kita berdua itu bakal mati sendirian. Aduh iya. Iya. Itu di situ nggak tahu kenapa kayak aku merinding. Karena kayak keren banget, maksudnya naganya sama Elodie itu tadi udah sama-sama kayak udah lelah gitu. Ya udahlah sama-sama kita terima aja gitu terima loh. aja, kita bakal udah nggak usah berantem lagi, terima aja deh gitu ya. Begini adanya gitu. Nah, tapi si Millie kayak no, I have an army with me gitu kayak. Iya, woman empowerment. Oh iya. Nah, di situ pas naganya akhirnya mati, nggak mati sih, sekarat gitu ya. Si Millie-nya kayak nggak, gue udah capek dengerin kata orang, gue udah capek dengan semua victim ini. Terus dia akhirnya pakai apa sih tuh belatung bersinar itu? Oh iya, yang kan jadi scene sebelumnya tuh ada tuh Elodie luka kan, terus disembuhin tuh sama itu kayak hewan gitu lah ya, kayak belatung-belatung kayak cacing gitu. Iya. Terus dia nyembuhin naganya juga ya akhirnya kayak gitu. Jadi ini tuh scene sebenarnya gaining new allies gitu. Keren banget. Keren banget. Ini film gokil. Oke, itu dia dari kita soal bedah scene. Mungkin kalian yang udah nonton bisa komen juga di bawah. Kalian suka scene yang mana dari film Damsel? Biar kita bisa diskusi bareng. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe biar kita stay up to date terus sama konten-konten kita. Makasih yang udah nonton ya. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!